down, I know you got me, baby. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hi. Nggak kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunistiara Kurnia Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palatehan. Saya dari kelas 1A tingkat 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang neraca lajur. Sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut, kita perlu mengetahui apa itu neraca lajur. Jadi, neraca lajur adalah lembar kerja yang digunakan untuk mencatat atau meringkas data akuntansi perusahaan dalam bentuk kolom. Neraca lajur juga berfungsi untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan, memeriksa perhitungan dan keseimbangan debit dan kredit, lalu mengurangi kesalahan karena lupa memasukkan jurnal penyesuaian. Setelah mengetahui apa itu neraca lajur, lanjut kita ke pembahasan selanjutnya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang neraca lajur atau lembar kerja pada PT Karya Abadi periode 31 Desember 2021. Untuk membuat neraca lajur di sini sudah ada neraca saldo. Yang pertama ada akun kas terletak di debit sebesar 22.900.000, lalu ada akun utang usaha sebesar 35 juta, lalu sewa dibayar di muka sebesar 19.700.000, lalu perlengkapan sebesar 25.900.000. Pada akun bus terletak di kredit sebesar 15 juta, lalu modal 76.500.000, lalu pendapatan jasa 41 juta, dan di sini ada akun beban gaji terletak di debit sebesar 29 juta. Totalnya 132.500.000. Di sini hasilnya balance ya, teman-teman. Nah, di sini ada 4 akun yang perlu disesuaikan. Yang pertama ada membayar sewa yang telah jatuh tempo sebesar 2 juta, yang kedua beban perlengkapan sebesar 500.000, yang ketiga beban penyusutan bus sebesar 10 juta, yang keempat pendapatan jasa sebesar 40 juta. Lalu keempat akun ini kita pindahkan ke dalam neraca lajur dan kita tulis akun-akunnya ini di bawah neraca saldo dan seperti ini, dan nanti kita isi di kolom penyesuaian di sininya. Nah, dalam memindahkan akun-akun ini kita harus memperhatikan bahwa apabila akun dalam jurnal penyesuaiannya ini terdapat di dalam akun neraca saldo, maka kita hanya akan tulis saldonya saja di kolom penyesuaian dan kita letakkan di bagian kreditnya. Baik ya, kita coba. Yang pertama itu membayar sewa. Membayar sewa termaksud ke dalam akun beban sewa, lalu kita tulis ke dalam kolom penyesuaiannya, letaknya di debit tadi sebesar 2 juta. Lalu pada
Laporan neraca saldonya di sini terdapat di akun sewa dibayar di muka. Kita letakkan di kolom penyesuaiannya di kredit sebesar 2 juta. Lanjut, yang kedua itu beban perlengkapan. Berarti termaksud ke dalam akun beban perlengkapan. Di sini kita tulis di kolom penyesuaian, letaknya di debit sebesar tadi 500.000 ya. Nah, pada laporan neraca saldonya terletak di akun perlengkapan. Kita tulis di kredit. Kita lanjut yang ketiga, beban penyusutan bus sebesar 10 juta. Kita masukkan ke dalam akun beban penyusutan bus sebesar 10 juta. Letaknya di debit. Nah, pada beban penyusutan harus ada akumulasi penyusutan. Di sini fungsinya itu untuk menyeimbangkan. Berarti di sini akumulasi penyusutannya letaknya ada di kredit sebesar 10 juta. Karena beban penyusutan tidak ada dalam laporan neraca saldo, berarti kita tuliskan di jurnal penyesuaiannya saja. Lalu yang terakhir, pendapatan jasa sebesar 40 juta kita letakkan di akun piutang usaha 40 juta. Nah, pada laporan neraca saldonya kita letakkan di akun pendapatan jasa sebesar 40 juta. Setelah itu kita jumlahkan. Nah, di sini hasilnya balance ya, teman-teman. Lanjut kita ke neraca setelah penyesuaian. Pada neraca setelah penyesuaian ini disusun dengan memindahkan angka-angka neraca saldo dan penyesuaian ke dalam neraca setelah penyesuaian. Jadi di sini kita hanya akan memindahkan angka-angkanya saja. Akun kas 22.900.000, lalu utang usaha 35 juta. Nah, pada akun sewa dibayar di muka ini debit dikurangin kredit, berarti hasilnya ada di debit. Hasilnya itu 17.700.000. Akun perlengkapan juga sama, 25.900.000 dikurangin 500 berarti 25.400.000. Akun bus kita memindahkannya saja. Modal juga sama, kita pindahkan saja angkanya. Nah, pada akun pendapatan jasa di sini kredit ditambah kredit berarti hasilnya di kredit sebesar 81 juta. Selanjutnya itu beban gaji, kita tinggal mindahkan saja 29 juta. Nah, ini selanjutnya juga kita tinggal memindahkannya saja ya. Semuanya sudah selesai, kita jumlahkan seluruhnya. Satunya juga sama, kita jumlahkan.
Nah, di sini hasilnya balance ya teman-teman. Lanjut kita ke laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi ini kita hanya memindahkan akun pendapatan dan beban-beban saja. Karena pada laporan laba rugi ini pendapatan dikurangi beban-beban. Berarti di sini pendapatannya sebesar 81 juta. Lalu bebannya di sini 29 juta. Selanjutnya beban sewa 2 juta. Lanjut beban perlengkapan 500.000. Terus beban penyusutan sebesar 10 juta. Setelah semuanya sudah, kita hasil jumlahkan keseluruhan beban-bebannya. Setelah semuanya sudah, kita selisihkan pendapatan dikurangi beban-beban. 81 juta dikurangi 41 juta sama dengan 39 juta 500. Lanjut, setelah itu kita jumlahkan lagi supaya hasilnya balance. Nah, di sini sudah hasilnya sama. Selanjutnya kita ke laporan posisi keuangan. Pada laporan posisi keuangan kita hanya memindahkan akun-akun yang tidak terdapat di laporan laba rugi. Akun-akun yang tidak terdapat di laporan laba rugi itu berarti selain pendapatan dan beban-beban. Di sini yang pertama ada akun kas sebesar 22.900.000. Lalu utang usaha 35 juta. Selanjutnya sewa dibayar di muka sebesar 17.700.000. Lalu ada perlengkapan 25.400.000. Nah, di sini ada busnya sebesar 5 juta. Di sini kita hanya akan memindah-mindahkannya saja ya teman-teman. Memindah-mindahkannya saja itu yang tidak terdapat di laporan laba rugi akun-akunnya. Nah, akumulasi penyusutan kan tidak terdapat di laporan laba rugi, berarti kita pindahkan 10 juta. Setelah semua selesai, kita jumlahkan keseluruhannya. Selanjutnya, setelah ini kita akan melakukan hal yang sama seperti laporan laba rugi. Ini kita selisihkan dulu ya. 101 juta 500 dikurangin 101 berarti 500.000. Setelah ini baru kita jumlahkan lagi. Lakukan hal yang sama. Nah, selesai. Semua hasilnya sama. Ini adalah neraca lajur dari PT Karya Abadi periode 31 Desember 2021. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penempatan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.